Oke, kalau begitu sudah 19.30. Teman-teman, selamat malam. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Bang. Nah, ini dia masalah klasik kan ya. Ada gangguan sinyal tadi sedikit. Teman-teman semua, selamat datang kembali di diskusi kita ya, diskusi meja belajar. Boleh tahu adakah yang pertama kali gabung di acara kita ini? Ini apa ini, komunitas meja belajar? Kalau boleh, bisa nggak dibuat emoticon aja ya? Emoticon tahu gitu, menunjukkan siapa yang baru pertama kali join. Wah, ini malam ini ada Anti. Ini Anti atau Uncle Kusnadi nih. Ini mereka ini senior kami di gereja ini. Pak Kusnadi. Ini Anti atau Uncle ini yang ikut ini? Anti kelihatannya, Anti Desi ya. Iya, selamat bergabung Anti. Oh iya, lumayan ada beberapa ya. Oke, untuk Bapak Ibu, teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih sudah bergabung dengan kita di diskusi ini. Komunitas meja belajar atau sering kita sebut KMB itu sebuah apa lah ya? Ini sebuah gagasan ngobrol kita sekelompok orang-orang mencoba mengajak teman-teman untuk belajar 1-2 hal terkait kebutuhan kita sebagai para murid, lalu kita mulai menggagas diskusi meja belajar ini begitu. Lalu kita mulai ini udah 2 tahun yang lalu, pas di masa-masa dulu awal-awal pandemi kita mulai, dan memang setahun ini kita sempat vakum ya, sibuk semua gitu. Jadi kita pikir baik juga kita mulai lagi, lalu kita diskusi dengan beberapa teman-teman, kita mulai lagi gitu. Jadi bentuk diskusinya ini adalah diskusi yang santai. Jadi kalau Bapak Ibu sembari minum kopi, minum santai aja begitu ya, itu konsep yang kita pikirkan. Jadi sekali lagi thank you untuk kehadirannya, dan kita sih berharap kita akan coba rutin lagi buat diskusi-diskusi begini ya, dan semoga apa yang kita sama-sama diskusikan menolong kita untuk mengerjakan peran kita dengan baik. Oke, saya serahkan kepada yang berwajib untuk memimpin diskusi kita. Saya undur diri dari depan ini. Oke, Pit, thank you, silakan. Oke, thank you Bang Pi. Oke, saya sapa sekali lagi ya. Hai, shalom kakak dan abang. Selamat datang di diskusi kita malam ini. Ini diskusi yang sersan ya, serius tapi santai. Malam ini, sebelum kita memulai diskusi, kita berdoa dulu yuk. Tuhan, kami bersyukur dan bersukacita atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu kami nikmati, yang selalu kami rasakan, bahkan yang selalu kami boleh rasakan dan nikmati setiap detik waktu yang boleh kami miliki. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang memampukan kami untuk boleh sampai saat ini boleh bersama-sama untuk berdiskusi di dalam komunitas meja belajar. Kami bersyukur untuk kasih-Mu ya Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Pun di dalam waktu yang sungguh singkat ini, kami mau memakainya untuk boleh kembali berdiskusi apa yang penting di dalam kehidupan kami. Kami akan mengulas sedikit tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin dari dalam dan dari luar. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon Engkau menolong kami untuk boleh menikmati waktu yang boleh kami sediakan. Engkau juga yang memberkati pembicara kami, Bang Effendi, supaya Engkau yang memberikan pencerahan dan juga apa yang boleh Tuhan mau sampaikan kepada kami, kepada beliau. Terima kasih untuk kakak dan abang yang boleh bergabung malam ini.
kami mau serahkan hati pikiran kami agar boleh Engkau bentuk sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kiranya pun melalui diskusi ini kami semakin mengetahui dan dipertajam kembali bagaimana seharusnya kami menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah komunitas kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, bahkan di segala segi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon Engkau yang terus menolong kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya diskusi, agar boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam dan demi anak Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berserah. Amin. Oke deh, kakak dan abang, kalau melihat temanya hari ini, gimana ya? Menarik atau gimana ya? Kayaknya greget gitu ya, pengen tahu sesuatu gitu ya. Ada beberapa teman yang chat, thank you Fit, kayaknya tema ini cocok banget sama untuk saat ini. Gitu. Nah, berangkat dari tema kita sekarang, leadership inside and outside, kita akan mengulas sedikit banyak tentang karakter apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, baik dari dalam dirinya maupun dari luar. Dan kita akan bahas juga bagaimana jika seorang pemimpin tidak mau merelakan hidupnya atau tidak mau terlibat dalam segala sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Dan untuk memaparkan materi kita malam ini, ada Bang Effendi Aritonang. Hai Bang Fen. Sebenarnya sih dari kesepakatan kami nggak ada spill riwayat pendidikan ya, tapi hanya pengen share aja sih sebenarnya. Bang Effendi alumni dari S1 Ekonomi Manajemen USU dan juga alumni dari S2 Intercultural and Urban Study dari Asia Theological Seminary Filipina, dan sekarang bekerja di organisasi Food for the Hungry sebagai Country Director untuk Indonesia. Tanpa berlama-lama deh, kita serahkan aja sama Bang Effendi ya. Oh iya, model diskusi kita kali ini, kita akan bagi dalam 3 sesi. Nanti Bang Effendi akan melakukan pemaparan 20 menit, kemudian kita akan diskusikan apa yang sudah kita boleh dengar. Oke, Bang Fen, this time for you. Makasih Fitri, thank you untuk perkenalannya. Selamat malam teman-teman semua, selamat ketemu kembali ya, senang bisa bertemu pada malam ini. Sudah lama, jadi KMB sudah istirahat hampir 2 tahun, tapi kita pikir baik juga untuk meneruskan ruang yang baik untuk kita bisa belajar bersama-sama. Nah, malam ini kita akan berbicara tentang satu topik yang mudah-mudahan relevan buat kita semua, yaitu tentang kepemimpinan, tentang leadership. Nah, kenapa kita penting membicarakan ini? Karena sadar atau tidak sadar, setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, hidup kita dipengaruhi oleh orang-orang yang memimpin kita. Ya, baik orang yang memimpin kita secara langsung, maupun tidak langsung. Orang yang dekat memimpin kita ataupun orang yang memimpin kita jauh jaraknya. Misalnya kita punya presiden dan ketika presiden mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM, seluruh rakyat Indonesia terpengaruh hidupnya. Ya kan? Nah, jadi pemimpin itu mempunyai daya pengaruh yang besar dalam hidup kita. Ya. Dan itu menjadi hal yang sangat penting membuat kita membicarakannya. Tetapi juga di sisi lain adalah kita semua sebenarnya juga adalah orang-orang yang memimpin. Setidak-tidaknya paling rendah kita memimpin diri sendiri. Nah, tapi kalau kita mengartikan kepemimpinan itu sebagai influence, sebagai pengaruh, maka sebenarnya tidak ada orang yang tidak mempunyai potensi memimpin atau tidak mempunyai daya kepemimpinan terhadap orang lain melalui pengaruhnya, sekecil apapun itu. Ya, nah, pada malam ini saya ingin mengajak kita berbicara tentang bagaimana kita bisa melihat secara lebih holistik tentang kepemimpinan itu. Khususnya di tengah-tengah
hal yang sering menjadi krisis, ya, di mana kepemimpinan sering sekali dilekatkan dengan hal-hal yang besar, ya, hal-hal yang wah, hal-hal yang menarik perhatian orang, hal-hal yang identik dengan ketenaran, kepopuleran, dan lain-lain. Nah, saya ingin mengajak kita mendekati isu ini secara reflektif, ya, melihatnya bersama-sama, lalu mengambil beberapa tema-tema dan merefleksikannya menjadi sebuah bahan refleksi buat kita bersama-sama, dan bertanya bagaimana kita secara pribadi sebagai pemimpin itu bisa menumbuhkan kualitas kepemimpinan yang memberikan dampak positif kepada orang-orang yang kita pimpin, ketimbang sebaliknya. Ya, izinkan saya membagikan slides sebagai bahan untuk kita berdiskusi bersama dan berefleksi bersama. Saya belum dikasih izin. Nah, ini pemimpin. Sebagai pemimpin, saya belum sebagai orang yang dipimpin, saya belum dapat hak untuk share screen. Nah, kita tunggu dulu. Apakah pemimpin kita akan merubah keputusannya? Udah, Bang. Yuk, silakan. Nah, ada. Nah, kan, pemimpin sudah merubah keputusan. Baik. Saya sini. Teman-teman bisa melihat semuanya? Bisa, Bang. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, waktu kita akan berbicara tentang kepemimpinan luar dan dalam, ya, saya mengambil subtema, itu berbicara tentang bagaimana kita menjaga dan menumbuhkan jiwa seorang pemimpin. Ya. Jadi leader itu punya jiwa, dan bagaimana jiwa pemimpin yang baik itu yang kita tumbuhkan dalam diri kita. Saya ingin memulainya dengan sebuah statement. Apakah kepemimpinan itu perlu? Apakah kepemimpinan itu penting? Saya mau menjawabnya dari sebuah quotation. Dia bilang begini, everything rises and falls on leadership. Everything. Nah, ini adalah sebuah quotation. Orang ini mengatakan bahwa segala sesuatu bangkit dan jatuh itu bergantung kepada kepemimpinan. Semua dalam aspek hidup kita. Rumah tangga itu bisa rises atau falls, tergantung kepada siapa yang memimpin rumah tangga itu. Perusahaan itu bisa naik ke atas, meroket, menjadi perusahaan yang besar dan memberikan pengaruh yang besar, atau menjadi perusahaan yang bangkrut, tergantung siapa yang memimpin. Gereja bisa menjadi sebuah gereja yang berpengaruh besar kepada masyarakat, atau menjadi gereja yang tidak memberikan makna apapun dan bahkan menjadi gereja yang mati, itu tergantung siapa yang memimpin. So everything, ya. Murid-murid di sekolah bisa menjadi orang-orang yang raise up, menjadi orang-orang yang bright, menjadi orang yang punya bright future, atau menjadi orang yang fail, itu juga tergantung kepada pemimpinnya, guru. Nah, jadi everything. Ya, ini adalah quotation yang dibuat oleh John Maxwell, seorang penulis kepemimpinan yang cukup terkenal, khususnya di antara orang Kristen. Nah, saya ingin mengajak kita melihat bagaimana kita melihat kepemimpinan. Ketika orang menjadi pemimpin, kita bisa melihat orang menjadi pemimpin itu dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah saya menyebutnya sebagai sudut pandang teleskopik. Melihat orang yang memimpin itu, seorang pemimpin itu dari kacamata yang jauh. Ya, kita melihatnya dari jarak jauh. Sering sekali kita melihat sesuatu yang jauh itu it's beautiful. Ya, ketika kita melihat moon, wah, it's beautiful. Ya, waktu super moon, it's beautiful. Tapi ketika kita melihat makin lama makin dekat, lalu kita melihat bahwa bulan yang indah itu adalah bulan yang permukaannya bopeng-bopeng. Ya enggak? Nah, waktu kita melihat kepemimpinan itu dari kacamata yang jauh, ya, maka kita cenderung melihat kepemimpinan itu atau kepemimpinan seseorang itu dari dua hal. Yang pertama adalah pencapaiannya, achievement yang dia punya. Ya, kita melihat orang, mengukur, menakar kadar kepemimpinan seseorang dari pencapaian-pencapaian dia.
Ya. Nah, ini berkaitan dengan pengetahuannya, dengan keterampilannya. Ya, jadi orang-orang yang seperti ini kita mudah lihat. Ya. Kita melihat orang itu apakah dia pemimpin hebat atau tidak hebat, melulu melihat dari achievement-nya. Ya. Wah, kalau dia penjualannya bagus, maka kita akan mengatakan, wah, wait, sebentar, ini ada gangguan ini. Ya, ini masalahnya kalau punya 2 ekor anjing yang susah dipimpin. Maaf ya. Nah, achievement. Nah, jadi kita melihatnya melulu dari situ. Wah, apakah dia seorang pendeta yang berhasil? Kita langsung melihat, wah, jemaatnya besar, ya, banyak, ya, gedungnya hebat. Ya, perusahaannya itu kepemimpinan seorang diukur bahwa wah dia terus-menerus mencapai laba yang konstan dan seterusnya. Ya, itu yang kita ukur. Dan yang kedua adalah pesonanya, ya, cara dia berkomunikasi, penampilannya, itu adalah hal yang membuat kita sering kagum dengan seseorang. Ya, kita melihat orang dari jauh. Ya, banyak orang yang dikagumi menjadi pengkhotbah hanya karena dia jago berkhotbah, orasinya bagus, ya, orang kagum mendengar cara dia menyampaikan pesan firman Tuhan. Ya, ketika dia berdiri di atas mimbar, kita melihat seperti seorang yang nabi yang sangat berkuasa dan kita sangat terkagum-kagum dengan dia. Pengetahuan dia tentang Alkitab itu mumpuni banget. Cara dia menyampaikannya sangat komunikatif, membuat kita segar dan seterusnya. Dan ini yang menjadi kekaguman kita. Dan tidak jarang banyak sekali orang-orang yang memimpin, ketika orang melihat dia dari jauh, maka orang mulai mengagumkan orang-orang seperti ini. Kita punya idol-idol, artis-artis hebat, pemimpin-pemimpin hebat, ya, tokoh-tokoh besar, yang kita melihat dia dari jauh. Kita tidak pernah sama sekali tahu tentang kehidupan pribadi dia, kita cuma tahu apa yang dia kerjakan dan apa yang ditampilkan di depan publik. Lebih dari situ kita tidak tahu, karena kita tidak kenal dia secara pribadi. Kita mengagumi orang-orang seperti ini. Ya kan? Banyak sekali pasti. Saya percaya setiap kita umumnya punya orang-orang yang kita kagumi. Pemimpin-pemimpin yang menurut kita adalah orang-orang hebat, yang kita suka quotes dan lain-lain. Nah, saya juga suka mengquotes. Ya. Nanti teman-teman akan melihat, misalnya saya akan quotes beberapa quotation dari pemimpin-pemimpin. Kita kagum. Nah, sering sekali kekaguman kita kepada seseorang lahir dari penglihatan kita yang jauh terhadap orang ini. Tapi menurut saya ini bukan potret yang lengkap dari seorang pemimpin. Ya. Pada hakikatnya kita juga harus melakukan apa yang kita sebut dengan sudut pandang yang lebih dekat, mikroskopik, ya, microscopic view. Artinya kita mencoba mendekat lebih erat dengan orang ini. Nah, ketika kita melihat seorang pemimpin pada level yang lebih dekat, maka kita akan berbicara tentang 2 hal utama, yaitu tentang cara dia berelasi dengan orang-orang di sekitar dia. Apakah dia seorang pemimpin yang akomodatif terhadap masukan orang, atau dia cenderung otoritatif? I'm the leader, I have the say. Yeah. Saya seorang pemimpin, maka apa yang saya bilang itu yang harus dilaksanakan. Nah, apakah dia seorang pemimpin yang punya empati, atau dia seorang pemimpin yang cenderung sangat detached dengan orang lain, tidak punya hubungan personal dengan orang lain, ya, berjarak, tidak mau dekat. Ya. Apakah dia seorang pemimpin yang mengayomi, atau menjadi seorang pemimpin yang mengabuse. Nah, itu semua kelihatan ketika kita dekat dengan orang lain, ketika dekat dengan pemimpin ini. Dari jauh kita nggak pernah tahu. Nah, jadi kadang-kadang waktu kita mau mengecek kualitas seorang pemimpin, kita harus hati-hati sehingga kita tidak mudah terpesona hanya dengan melihat teleskopiknya. Tetapi juga kita perlu melihat bagaimana pengaruh orang ini, pengaruh pemimpin ini terhadap orang-orang di sekitar dia. Bagaimana cara dia merespon pujian? Apakah dia tipe orang yang haus pujian?
Ya, dia marah kalau dia dikritik. Ya, dia bagaimana cara dia bersikap terhadap orang-orang yang mengkritik dia dan oposisi terhadap pendapat dia? Apakah dia orang yang selalu hanya menerima approval, orang lain yang meng-approve saja, kalau pendapat orang-orang di sekitar dia itu tidak meng-approve ide dia, maka dia menganggap orang ini sebagai hambatan bagi kepemimpinan dia dan keberhasilan dia. Atau dia mau mendengar dengan baik pendapat orang lain yang mungkin lebih bersifat oposisi terhadap sikap dia. Ya, tidak selalu positif, tidak selalu menyetujui, tapi kadang-kadang mempertanyakan, memberikan pikiran kedua, second thought. What if that is not the right thing? Ya, bagaimana kalau bukan itu yang benar? Ya. Nah, kita mencoba. Tidak sedikit pemimpin-pemimpin yang di luar itu sangat dikagumi. Ketika kita mengecek cara dia berelasi, maka orang-orang di sekitar dia cenderung banyak yang terluka. Ya. Shut down. Ya. Dia shut up their voice. Tidak boleh bicara. Ya. Lalu orang-orang yang di sekitar dia menjadi orang-orang yang terbelenggu dan tidak bisa mengekspresikan potensi mereka dengan baik. Nah, di luar, di atas panggung, dia sangat dikagumi. Tapi orang-orang yang di sekeliling dia menjadi orang-orang yang terluka, orang-orang yang tidak grow dengan baik. Nah, ini menjadi sebuah pertimbangan untuk melihat kepemimpinan secara lebih utuh. Yang kedua, kita bisa melihat cara dia mengambil keputusan. Ya, apakah dia adalah orang yang demokratis atau orang yang otoritatif, seperti yang pertama tadi saya katakan. Apakah dia bisa menerima pendapat orang? Ya. Apakah sebagai seorang pemimpin, dia merasa dirinya selalu above everything and above the rules, sehingga dia tidak punya sikap submisif terhadap aturan perusahaan. Dia selalu ingin diistimewakan, memakai standar-standar ganda. Kalau orang lain harus melakukan semuanya secara peraturan, kalau untuk dia semuanya bisa ada pengecualian. Ya, jadi pemimpinnya selalu yang diberlakukan adalah exception, pengecualian. Orang lain harus follow the rule. Nah, ini juga hal yang tidak mudah kita lihat dari jauh. Ya. Dan di tengah dunia yang sangat padat dengan sosial media sekarang, sering sekali kita menjadi buta ya terhadap perilaku kepemimpinan pemimpin-pemimpin yang kalau dilihat dari jarak dekat. Ya, ini kayak menjadi blind side, ya, sisi gelap dari kepemimpinan yang orang lain tidak lihat. Ya, kita khawatir ya, bahwa jangan-jangan orang-orang yang di panggung-panggung di ruang-ruang publik itu adalah orang-orang hebat, ternyata adalah orang-orang yang cara memimpinnya adalah orang-orang yang abusive terhadap power, ya, menyalahgunakan power mereka. So ini menjadi sebuah refleksi yang menarik buat kita. Nah, jadi kalau kita mau melihat diri kita sebagai seorang pemimpin, kita perlu terus bertanya, apakah apa yang saya tampilkan di depan publik itu konsisten dengan siapa diri saya terhadap orang-orang yang dekat di dalam lingkaran saya. Apakah image yang saya hadirkan ke depan itu sama dengan apa yang dilihat oleh orang di sekitar kita. Nah, teman-teman, saya ingin mengakhiri sesi pertama ini dengan mengajak kita melihat sebuah teks Alkitab yang menurut saya menjadi teks yang bisa kita pakai menjadi sebuah bahan refleksi kepemimpinan. Tentu saja teks ini tidak sepenuhnya berbicara tentang model kepemimpinan teleskopik atau mikroskopik, tapi saya pikir ini bisa menjadi bahan yang menarik untuk kita mempertimbangkan bagaimana kita mendekati kepemimpinan secara lebih utuh. Ini diambil dari Yohanes pasal 1. Nah, pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Sambil mereka berjalan nih, tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu bertanya kepada mereka, yaitu kepada 2 murid Yohanes yang mulai mengikut Yesus. Setelah Yohanes mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah." Ketika Yesus melihat ke belakang, lalu Yesus berkata begini kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?"
Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Teman-teman, ini menjadi sebuah bahan yang menarik kalau kita berbicara tentang bagaimana kepemimpinan yang utuh, teleskopik, dan mikroskopik. Pada waktu itu memang pemimpin yang sedang naik daun itu bukan Yesus, tetapi Yohanes Pembaptis sebenarnya. Ya, Yohanes Pembaptis menjadi figur yang sangat menarik crowd pada waktu itu. Dia di tepi Sungai Yordan, dia berkhotbah dengan begitu berani, lalu banyak orang yang sekeliling tempat itu datang, bahkan beberapa tempat yang jauh juga mendekat dan mendengarkan Yohanes berkhotbah. Tapi pada suatu hari ketika Yesus lewat, dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ini sebuah perkataan yang mungkin bagi murid-murid Yohanes juga perkataan yang baru. Tapi secara eksegesi, ini adalah sebuah cara di mana Injil Yohanes mulai memperkenalkan beberapa title Yesus secara bertahap. Ya, title yang pertama adalah Yesus adalah anak domba Allah, ya, menurut pengakuan Yohanes Pembaptis. Tapi sebelumnya dia disebut sebagai firman yang menjadi daging dan seterusnya. Nah, yang menarik kemudian adalah kalau kita menempatkan Yesus menjadi seorang the rising leader, pemimpin yang sedang naik ke atas panggung dan mulai mendapatkan perhatian dari banyak orang. Oh, ada yang nggak bisa dengar ya. Apakah suaranya masih kedengaran? Masih Bang, jelas Bang. Masih Bang. Oke. Mungkin ada gangguan ya. Ya, baik. Nah, lalu kemudian ada dua orang yang mulai mengikut dia. Jadi ini kelihatannya pengikut, calon pengikut. Dan Yesus adalah pemimpin. Dari jauh mereka melihat bahwa Yesus ini sebagai orang yang the rising star, the new leader coming up. Ya, dan guru mereka mengatakan ini adalah anak domba Allah. Jadi dia menjadi public figure yang menarik perhatian orang. Lalu kemudian orang ini mendekat dan mengikut Yesus. Lalu ketika Yesus melihat mereka mengikuti dia bertanya, apakah yang kamu cari? Ya, kamu cari apa? Nah, saya tidak ingin membicara kepada pendekatan eksegesis lain, tapi kemudian yang menarik dia berkata begini, di manakah engkau tinggal? Nah, ini menarik. Murid-murid Yohanes ini bertanya, di mana kamu tinggal? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat personal. Ya kan? Kami melihat engkau di depan umum. Kami tahu engkau lalu lalang mungkin. Engkau hadir di ruang-ruang publik. Kami ingin tahu di mana engkau tinggal. Karena kami ingin mengenal engkau lebih dekat. Dan yang menarik, respon itu kemudian dijawab Yesus dengan berkata, marilah dan kamu akan melihatnya. Jadi keinginan mereka untuk mengenal Yesus secara personal dengan lebih dekat, itu disambut dengan keterbukaan dari Yesus. Sebagai seorang pemimpin, Yesus tidak mengalami ketakutan ketika orang-orang yang mau mengikut dia itu mendekat kepada dia secara personal dengan resiko bahwa mereka akan melihat dia sehari-harinya seperti apa. Ketika dia masuk ke rumah Yesus nanti misalnya, kalau Yesus itu digambarkan kalau yang dia maksud adalah mereka akan tinggal di rumahnya, Yesus akan punya saudara, punya keluarga, dan lain-lain. Dan mereka akan melihat bagaimana Yesus hidup di tengah-tengah orang-orang yang dekat dengan dia. Bukankah kita sering mendengar misalnya pendeta misalnya atau pengkhotbah seperti saya, ya, kadang-kadang kalau di luar itu, waduh baik banget dengan semua orang. Ucapannya selalu soft, ucapannya selalu penuh dengan encouragement. Tapi apakah saya memang menjadi orang yang selalu memberikan encouragement di rumah? Istri saya yang tahu, anak saya yang tahu, dan orang-orang yang lebih dekat dengan saya yang tahu. Nah, ketika Yesus mengatakan marilah dan kamu akan melihatnya, ini menjadi sebuah challenge yang menarik bagi kepemimpinan. Yesus membuka dirinya untuk didekati secara close, intimacy, ya, inside outside. Dia tidak takut. Ada seorang penulis yang mengatakan bahwa tidak jarang ketika kita menjadi pemimpin karena kita ingin mendapatkan memberikan pesona yang baik kepada orang-orang yang kita pimpin,
maka kita selalu memakai topeng di depan umum. Nah, topeng itu menjadi wajah lain dari diri kita. Apa yang menakutkan dari kepemimpinan yang didekati secara mikroskopik adalah bahwa kita menjadi vulnerable, kita menjadi rentan, bahwa orang-orang yang mengenal kita dengan dekat akan melihat siapa kita ketika kita tidak memakai topeng itu. Topeng kelemah lembutan, topeng kesabaran, topeng orang yang ramah. It's not always the same person. Itu menarik sekali. Nah, teman-teman, saya ingin mengakhiri sesi pertama ini dengan refleksi ini. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, dalam kapasitas apapun kita, apakah kita memakai wajah yang sama, pribadi yang sama, cara yang sama berhubungan dengan siapa saja, baik di depan publik maupun di dalam hidup-hidup privasi kita. Apakah orang mengenal kita luar dan dalam sama orangnya, bukan orang yang berbeda. Oke, saya pause dulu di situ, Fitri, untuk kalau ada interaksi. Thank you. Silakan kalau ada interaksi. Oke, thank you Bang. Pemaparan sesi pertama udah selesai. Untuk teman-teman kakak dan abang yang pengen bertanya secara mendalam lagi, atau ada sesuatu hal yang mau didiskusikan terkait hal-hal yang kita lewati. Itu ada yang angkat tangan itu, Fitri, Pak Pendeta Dian apa? Pak Ibu Pendeta Dian Tumbantoruan. Ya. Ibu Dian masih mute. Oh, Ibu, maaf. Kelihatannya Ibu, masih mute ya, Bu. Iya, Masih mute. Oke, Iya. baik. Ini sudah. Shalom, Mama. Shalom, Shalom. Abang Effendi Aritonang. Shalom. Shalom, Ya, Ibu. saya pendeta perempuan. Maaf, Ibu, Abang, maaf. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terima kasih untuk pemaparannya yang cukup bagus sekali. Tapi setelah saya ikuti tadi agak sedikit terlambat. Tapi ada poin-poin penting yang memang saya lihat, saya dengar tadi cukup menyentuh saya secara pribadi. Benar yang dikatakan oleh Abang bahwa ya kita ini harus apa adanya gitu, jangan bungkusnya kelihatan cantik, dalamnya busuk begitu. Nah, dalam kepemimpinan saya sebagai pendeta HKBP yang udah melayani sekitar 9 tahun tabisan, tambah calon pelayan 11 tahun, saya memang melayani seperti bukan mau pamer, maaf, saya bukan mau pamer, tapi saya mau berbagi cerita saja, pengalaman. Memang ketika kita benar-benar tulus melayani, orang akan welcome datang ke kita tanpa segan. Bahkan mereka akan bercerita apa yang menjadi pergumulan pribadi mereka secara terbuka pada kita, tanpa harus merasa canggung menceritakan kebobrokannya begitu, karena mereka anggap kita ini adalah orang yang tepat begitu. Tapi lain lubuk lain ikannya. Nah, ketika saya melayani di beberapa tempat yang berbeda, ada sudah 10 gereja yang saya layani, artinya 4 huria, jadi saya ulun huria, yang satu adalah resort yang terdiri atas 5 huria, artinya 10. Nah, ini masing-masing punya ciri khas yang berbeda-beda. Nah, yang layanan yang berikutnya, ketika saya tetap menjaga prinsip saya sebagai pendeta, saya adalah pendeta yang diperlayakan, yang kalau bahasa Bataknya dipatama, debata, gitu. Saya menjadi pendeta yang memang notabene bukan karena kepintaran, kehebatan, kekuatan, dan lain sebagainya, tapi karena memang ya Tuhan mau pakai saya. Itu yang menjadi prinsip, sehingga karena Tuhan yang memakai manggil saya, maka saya harus tunduk pada panggilan dan aturan panggilannya, kan begitu. Tetapi di lapangan, ketika kita berusaha untuk menunjukkan ini loh sesungguhnya pelayanan, ini loh sesungguhnya menjadi pelado, ini loh sesungguhnya jadi pendeta, begitu. Di tengah jalan kita mengalami pertentangan-pertentangan, dalam artian kitanya ini, maaf, saya ketika jadi pendeta resort itu berbeda ketika saya memimpin satu gereja. Jadi ketika saya jadi pendeta resort, saya nggak bisa dengan sendiri saya melayani semua dengan metode saya sebelum-sebelumnya gitu.
saya nggak bisa datang kunjungan pastoral ke rumah-rumah mendoakan jemaat. Nah, ketika itu tidak bisa saya kerjakan, kesannya orang melihat saya hanya mau mengendalikan bagaimana keuangan gereja meningkat. Padahal sebenarnya ya gereja tanpa uang tuh nggak bisa bergerak dengan programnya, kan begitu. Maka ketika saya mendapati resort ini dalam keadaan gawat darurat, saya coba perbaiki pelan-pelan dan saya tetap minta arahan Tuhan. Namun di tengah jalan saya harus jatuh sakit. Hampir 2 tahun saya jatuh sakit. Nah, oleh karena itu saya terus berusaha saya berusaha mengikuti bagaimana Yesus memimpin dengan humble, dengan rendah hati, bukan gila pujian, gila hormat, gila mau naik langgatan, siapa menunjukkan kita, aku orang pintar, aku orang hebat, bukan. Tapi memang saya pernah berdoa secara khusus sama Tuhan, saya bilang, Tuhan aku gagal di sini Tuhan, aku bilang. Tapi itu Roh Tuhan katakan beda. Tuhan bilang, oh tidak, ada 4 orang lain di situ sudah bertobat dan akan tambah lagi 2 orang akan bertobat katanya. Ya kalau itu Roh Tuhan katakan pada saya mau jawab apa? Karena bagi Tuhan satu orang bertobat pun dia sangat bersuka cita. Begitu. Artinya saya merasa, oh iya, kalau gitu aku tidak gagal Tuhan. Nah, itulah yang mau saya katakan. Jadi memang ketika kita seorang diri melayani yang jumlah cukup banyak, itu tidak akan maksimal. Dan ketika kita juga mau memaksimalkan parhaladonya sendiri pun tidak banyak paham dengan apa yang disebut dengan panggilan. Ketika kita ajari mereka untuk memahami panggilan itu, memang mereka tidak tersentuh karena mereka tidak ditangkap oleh Kristus dan mereka bukan tidak ditangkap, mereka tidak mau membuka hati untuk Kristus, untuk ditangkap oleh Kristus seperti Paulus. Ya kan Paulus mau menerima gitu kan, tapi mereka tidak mau. Ketika kita sudah berusaha berjuang, mereka hanya melihat 1 kesalahan kita, tidak melihat 9 kebaikan yang sudah kita lakukan. Nah itu yang terjadi sehingga saya jadi bingung sendiri begitu, bagaimana ini Tuhan gitu. Tapi sampai detik ini saya tetap meminta petunjuk dari Tuhan karena semakin saya berusaha merapikan segala sesuatu yang tidak bisa dirapikan oleh pendeta-pendeta sebelumnya. Bukan saya katakan mereka nggak hebat, mereka hebat semua, master, senior-senior saya semua, tapi mereka tidak menuntaskan masalah-masalah di sini. Dan ketika saya berusaha menuntaskan pelan-pelan, malah serangan datang ke saya. Begitu. Seolah-olah iblis memang kocar-kacir dengan apa yang saya kerjakan. Iblis sebenarnya kebakaran jenggot dengan semua yang saya lakukan. Ketika saya juga sakit, pucat, saya tetap berdiri tegak dan kekuatan sama Tuhan untuk tetap bisa berkhotbah, melayani. Walaupun kondisi secara medis mungkin saya nggak boleh berdiri di situ, tetapi Tuhan tetap memberi saya kekuatan sampai doa berkat itu selesai. Amin, amin, dan shalom terakhir sama jemaat. Gitu aja Bang pengalaman. Memang kepemimpinan kita itu harus meniru kepemimpinan Kristus, supaya memang buahnya sesuai dengan buah Kristus yang Galatia 5 ayat 21 sampai 23 sampai 23 sampai 24. Itu pengalaman Abang. Cuman bagaimana mengatasi solusi yang situasinya seperti ini? Karena ini kan berbeda ya, kelembagaan kita kan berbeda. Saya pendeta HKBP, kita ini kan perkantas ya. Tentu udah berbeda dong. Kita sudah ditata, dimuridkan dari tahap awal gitu. Dan saya dari SMA sudah dimuridkan sampai detik ini saya tetap merasa menjadi murid terus karena saya harus belajar terus dari Kristus, belajar terus dari firman-Nya. Nah, bagaimana ini situasi menghadapi orang yang memang tidak seperti kita kondisinya, institusinya berbeda, tentu penanganannya berbeda, tantangan yang dihadapi juga berbeda. Nah, kira-kira bagaimana mengatasi ini, Abang? Mohon masukan dari Abang sebagai orang yang sudah cukup paham dengan arti kepemimpinan. Terima kasih banyak. Shalom. Shalom, terima kasih Pendeta. Terima kasih Ibu Pendeta. Fitri gimana? Saya langsung respon? Iya boleh Bang. Biar nanti. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Ibu Pendeta untuk sharingnya. Pertama saya pikir kita sama-sama bersyukur ya untuk orang-orang yang meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi pendeta, menjadi gembala, dan memang saya meyakini bahwa panggilan-panggilan seperti itu adalah panggilan-panggilan yang tidak mudah, ya, panggilan-panggilan yang sering sekali menuntut kita untuk membayar harga yang mahal.
Nah, terkait dengan bagaimana ya kita bekerja dengan orang-orang yang tidak sepaham atau tidak kooperatif dengan kita. Nah, pertama saya ingin berbicara dari sisi kepemimpinannya, melihat pertama begini. Salah satu tanggung jawab yang tidak bisa tidak harus dilakukan oleh seorang pemimpin adalah memimpin sebuah perubahan. Ya, kepemimpinan itu identik dengan membawa perubahan. Orang yang tidak membawa perubahan di tempat dia berada, sebetulnya dia bukan pemimpin, apapun jabatan dia. Karena tanggung jawab seorang pemimpin yang melekat dalam diri seorang pemimpin itu adalah membawa perubahan kepada hal yang semakin baik. Nah, jadi kalau ada orang ditempatkan di satu tempat dengan jabatan yang sangat tinggi sekalipun dan dia ada di situ tidak membawa perubahan yang makin baik, maka dia sebetulnya sejatinya bukan pemimpin apapun title dia. Nah, disinilah saya kira menjadi pemimpin menjadi mengalami banyak tantangan karena membawa perubahan itu tentu tidak bisa terjadi tanpa oposisi, ya, tanpa oposisi. Nah, bagaimana kita menghadapi oposisi? Ya, saya pikir ada banyak teori-teori kepemimpinan, ada banyak cara tentunya. Nah, kalau kita mau memakai cara yang otoritatif, kita bisa menyingkirkan mereka dengan coercion, tapi saya pikir itu bukan cara Kristen. Nah, cara Kristen tentu adalah sebuah cara yang mengajak orang-orang yang oposisi itu sendiri untuk bersama-sama melihat. Nah, saya kira salah satu challenge di gereja adalah bagaimana kita sebagai pemimpin di gereja, nah maafkan saya ini saya bukan pendeta, tapi dari interaksi saya dengan beberapa rekan-rekan pendeta, saya melihat bahwa challenge yang paling berat menjadi seorang pendeta adalah bagaimana untuk membawa semua elemen gereja itu untuk mempunyai satu visi yang sama dulu. Nah, dan juga mempunyai satu purpose, satu tujuan yang sama. Nah, kalau ini tidak ada, dan tidak disepakati dengan jelas, maka biasanya semua upaya membawa perubahan itu sering dianggap sebagai gangguan. Nah, saya nggak tahu apakah Ibu Pendeta sudah melewati proses ini, dan saya berasumsi sudah. Ya, jadi mau cast the vision, bawa mereka bersama-sama, duduk bersama, melihat bersama, ini loh, menggumulkan bersama, berdoa bersama. Nah, tadi Ibu Pendeta mengatakan banyak berdoa. Seorang teman saya, seorang pendeta, dia bercerita bahwa setiap tahun dia dengan leadership gereja itu membuat yang namanya retreat. Ya, jadi retreat itu mereka bersama-sama berdoa, bergumul bersama, bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan buat gereja ini di tahun ke depan? Nah, apa yang harus kami lakukan? Lalu mereka duduk bersama, berdoa, ya, berpuasa, sharing, diskusi. Nah, lalu mereka semua sepakat, baru mereka mulai membuat plan-nya. Nah, sering sekali kita melakukannya kebalik. Kita membuat plan-nya dulu, lalu kita eksekusi. Lalu kita minta orang menyetujuinya. Dan mungkin itu sering menjadi challenge juga di gereja. Karena gereja nggak sama dengan korporasi. Itu adalah sebuah community yang semua orang mempunyai share yang sama. Ya kan? Nggak ada pemegang saham pengendali di gereja. Kita semua punya share yang sama, tentu dengan tanggung jawab yang berbeda. Tetapi tanggung jawab itu tidak membuat orang lain mempunyai hak veto dan tidak mempunyai hak untuk memutuskan apa saja yang dia mau. Building common decision itu yang paling berat menurut saya di gereja. Jadi saya mendorong Ibu Pendeta barangkali bisa melakukan personal approach kepada orang-orang yang sangat oposan, ya, untuk melakukan pendekatan. Dan yang kedua, waktu kita melakukan perubahan itu kan bisa melalui beberapa proses, ya. Ada perubahan yang eksponensial, cepat banget, lompatannya jauh, atau sebuah perubahan yang gradual, yang lebih pelan, tetapi bisa melibatkan partisipasi dari banyak orang. Nah, barangkali mudah-mudahan beberapa pikiran yang saya sharingkan ini bisa berguna di tengah-tengah pergumulan Ibu Pendeta saat ini. Terima kasih Ibu Pendeta. Ya, terima kasih untuk Bang, masukannya sangat baik. Cuman begini Bang, ketika tadi Abang katakan bagaimana kita membangun komunikasi, jangan program dulu baru rapat dulu, tapi ayo doa sama bareng. Nah, itu yang saya bilang tadi, bahwa ketika saya mencoba untuk
mengajak mereka memahami apa itu arti panggilan, apa itu arti menjadi penatua gereja, mereka hanya memahami secara logika, bukan memahami dengan imannya panggilannya. Jadi bolak-balik. Dari misalnya dalam hal kecil saja ketika saya membuat roster petugas, nah mereka mulai hitung-hitungan ini. Berapa kali kau marjamita? Berapa kali kau maragenda? Nah, lihatlah ini gitu. Jadi karena saya ini paham nggak sih panggilan gitu. Cuman kalau kita mau bilang mereka ajak ini loh, nah mereka selalu punya ragam yang berbeda-beda pekerjaan. Mau kita ajak waktu untuk yuk kita duduk bersama, doa bersama, yuk ayo kita mendiskusikan ini segala macam. Mereka selalu saya nggak bisa ikut karena saya wajib masuk kerja. Saya nggak bisa ikut juga, ada orderan yang harus saya kerjakan. Saya nggak bisa juga ikut. Jadi saya kadang pening sendiri gitu. Ini menghadapi ini bagaimana gitu. Jadi memang ya udahlah ikutin alur jalan apa aja lah. Ikutin arus aja lah. Tapi saya tetap tidak mau mengikuti keinginan daging. Saya mau tetap keinginan Tuhan terwujud di gereja. Dan puji Tuhan seperti yang Abang bilang, memang banyak perubahan dan saya bukan mau membanggakan diri. Banyak perubahan dan perubahan itu sangat jelas terlihat di resort ini begitu. Artinya tidak hanya Sabungan ini saja berkembang, tapi Pagaran juga berhasil saya cover secara pelan-pelan, secara bertahap sesuai dengan analisa yang saya lakukan, kelemahan dan kelebihan, kekuatan, potensi dan lain sebagainya di gereja-gereja itu, 5 gereja itu. Nah begitu. Cuman kembali lagi maaf saya bukan mau menghakimi penatua-penatua, tapi sedikit sekali mereka yang memang betul-betul memahami apa artinya itu panggilan dan pelayanan. Nah, jadi kadang kalau kita mau coba masuk seperti yang Abang katakan tadi, itu terlalu sukar sekali untuk saya wujudkan. Gitu. Memang berat sekali jadi pendeta ini. Kalau mau jadi pemimpin di perkantor, oke, karena udah ketemu ininya apa? Udah ketemu ya sama ininya apa? Ya semua itu. Tapi kalau di gereja kan nggak semua begitu, apalagi gereja seperti saya gitu. Maaf tanda kutip saya bukan menghakimi HKBP yang besar ini, enggak. Tapi ya itu ya orang pun sudah melihat bagaimana perkembangan terjadi gitu kan. Di sana sini saya pribadi juga pernah ditantang sama penatua gereja di waktu sermon resort. Dia katakan tidak ada perubahan. Bahkan pendeta Dr. Binsar Pakpahan mengatakan, ya nggak ada yang dilakukan gereja ini dengan organisasi ini ke jemaat. Dan akhirnya saya bilang, oh tidak, Amang. Ada, tapi belum maksimal, saya bilang. Tidak bisa kita bicara HKBP karena kita HKBP. Kalau Amang katakan Amang HKBP, ya berarti Amang bicarakan diri Amang sendiri, saya katakan demikian. Tapi ya itu intinya, nanti ganti Eporus, ganti lagi coraknya. Ganti Eporus, ganti lagi coraknya. Itu yang bikin kita kadang puyeng. Puyeng. Iya, benar. Terima kasih Bu Pendeta, sharingnya pasti berat ya. Thank you. Kita doakan nanti Bu Pendeta tetap tabah, tetap kuat ini. Tetap semangat. Rahel udah semangat kali mau nanya itu. Rahel. Ya, Rahel belum Kak. Terima kasih Bang, terima kasih. Terima kasih Bu Pendeta. Iya, terima kasih. Ayo Kak Rahel. Aku ya. Makasih ya Bang Tian sudah mengerti isi hatiku. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Nama saya Rahel, saya dari Nia Selatan. Saya bukan pemimpin. Saya seorang guru yang seperti Abang bilang tadi bahwa apapun peran kita sebenarnya kita punya peran kepemimpinan begitu ya Bang. Pertanyaan saya adalah gimana bilangnya ya? Gini kan Bang. Seperti yang Abang bilang tadi bahwa setiap kita quotes Abang tadi apa? Everything rises and falls on leadership gitu kan Bang. Dan satu sisi itu menegur saya sebagai seorang guru bahwa walaupun saya mungkin secara struktur bukan kepala sekolah, bukan kadis, bukan menteri pendidikan, tapi saya menyadari bahwa peran saya di sekolah, kepemimpinan saya di sekolah sangat mempengaruhi peserta didik saya gitu. Tapi
kalau kita boleh realistis, sebenarnya kan kepemimpinannya itu terbatas gitu. Karena banyak sekali keputusan-keputusan yang kita ambil di sekolah itu harus bergantung pada apa yang sudah diputuskan oleh pemimpin yang ada di atas kita gitu. Pertanyaan saya, Bang, bagaimana jika kita bertemu dengan pemimpin yang sangat otoriter, yang susah diberi masukan, padahal keputusan-keputusan yang diambil itu sangat merugikan orang-orang yang kita pimpin, maksudnya anak-anak didik kita gitu. Padahal kita udah mencoba memberi masukan, tapi masukan kita itu nggak kayak mana ya, seolah-olah tidak bisa diterima oleh dia gitu. Di satu sisi, apa ya, kita bisa aja bilang, ya udahlah terserah dia gitu. Tapi di satu sisi, sebagai apa ya, seorang guru kadang punya hati yang kasihan dengan orang-orang yang dirugikan, yaitu peserta didik gitu. Gimana cara menghadapi pemimpin yang seperti itu? Itu pertanyaannya, Bang. Terima kasih. Kasih ya. Hal yang paling tidak menyenangkan tentunya adalah ketika kita dipimpin oleh orang-orang yang membebani kita. Saya pikir itu pasti sangat tidak menyenangkan dan menyusahkan kita. Nah, waktu kita mau berbicara tentang apa yang saya lakukan, pertanyaannya sebenarnya adalah saya ingin mengajukan pertanyaan berikutnya. Sebenarnya sebagai seorang guru, siapakah orang yang paling pertama akan dipengaruhi oleh Rachel? Tentu anak didik, ya kan? Nah, kadang-kadang hal yang paling tidak menyenangkan di dunia ini adalah kita belajar untuk memisahkan mana yang menjadi beban yang kita tanggung dan mana yang menjadi tanggung jawab yang harus tetap kita lakukan. Itu nggak mudah, tapi itu harus kita lakukan. Misalnya gini, kita dibebani oleh beban mental karena pemimpin kita otoritatif. Itu satu hal. Tapi saya harus menjaga agar kinerja saya sebagai seorang guru kepada anak didik saya itu tidak menjadi sebuah akibat dari otoritatif si kepala sekolah, misalnya kalau kepala sekolah. Nah, saya harus menghentikan dampak itu pada diri saya dan memikul itu dalam diri saya. Lalu ketika saya mengajar, saya belajar berusaha untuk menjadi seorang guru yang tetap mengencourage mereka. Secara teori ini yang harus dilakukan. Prakteknya pastilah susahnya luar biasa. Ya kan? Nah, pertama saya selalu mendorong kita untuk mencari teman. Ya, jadi di mana kita berada, kita mencari orang-orang yang menjadi support group kita. Cari 1-2 orang guru lain yang mempunyai kepedulian yang sama, kegelisahan yang sama, lalu belajar untuk mencari solusi-solusi kreatif tanpa harus menimbulkan akses yang berlebihan. Nah, saya tidak tahu keputusan apa yang diambil oleh pemimpin itu, tapi kalau keputusan itu tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang, kita nggak bisa menggugat dia. Kecuali kalau dia memang sudah terang-terangan melakukan keputusan-keputusan yang bertentangan dengan perundang-undangan, maka saya selalu mendorong kita untuk mau menyuarakan perlawanan yang benar dengan cara yang benar juga. Ya, melaporkan ke ombudsman dan lain-lain. Memviralkan kalau perlu. Nah, tapi sepanjang itu lebih bersifat policy dia sendiri yang tidak bertentangan dengan hukum, maka kita terpaksa harus memang ya udah kita ladenin itu, tapi tanggung jawab kita sebagai guru kan bagaimana kita tetap mendidik anak murid dengan baik, dengan cara yang kreatif, dan pembelajaran itu harus berjalan dengan baik. Nah, inilah yang menjadi salib seorang pemimpin, karena waktu kita memimpin, kita juga sering dipimpin oleh orang lain. Ya kan? Misalnya, kita nggak boleh misalnya karena saya diperlakukan otoritatif, maka kemudian saya menularkan perilaku otoritatif itu kepada orang lain. Nah, itu berarti kita tidak menjadi pemimpin yang baik. Nah, kita menanggung itu, kita menjadi korban dari kepemimpinan otoritatif, tapi kita tidak boleh mengorbankan orang lain sebagai akibat dari kepemimpinan yang otoritatif itu. Kita menjadi bumper buat mereka.
orang-orang. Jadi salah satu fungsi yang tidak menyenangkan dari seorang pemimpin lain adalah kita menjadi protector dari orang-orang yang kita pimpin terhadap hal-hal yang bisa merusak mereka. Nah, kalau saya melihat dari cerita Rahel, kelihatannya Rahel belajar menjadi seorang protektor, pelindung bagi anak didik dengan cara yang apa saja yang bisa dilakukan. Ya, apakah misal menambah les dengan cara yang lebih informal, ya kalau itu sampai mengganggu mereka. Nah, saya nggak tahu persis. Saya pengen berdiskusi secara personal, pengen belajar lebih jauh apa case yang dihadapi dan mungkin kita bisa bertukar pikiran secara offline. Kalau ada hal-hal yang mungkin tidak nyaman untuk disampaikan di sini secara terbuka, tapi kelihatannya ada pergumulan di situ. Kalau saya bisa jadi teman diskusi, saya sangat senang. Oke, thank you Bang untuk pemaparan. Kak Rah, berarti udah dikasih kode untuk ini ya, privat sharing. Oke deh. Ini diskusi terakhir ya, nanti kita ke sesi kedua. Kepada Bang Henry, kami persilahkan. Shalom Bang Effendi, shalom teman-teman semuanya. Ya, shalom Heri. Terima kasih, sangat terberkati ya malam ini. Aku jadi jujur apa yang Abang sampaikan tadi, teleskopik dan mikroskopik itu adalah teguran keras. Sangat keras sekali bagaimana kita sering sekali menyembunyikan sisi gelap kita waktu bekerja. Sebelumnya perkenalkan Heri dari Serampah, Serdang Bedagai, bekerja di sebuah perkebunan. Bang, yang mau aku sampaikan adalah ketika kita sebagai anak-anak Tuhan yang bekerja tadi, ada Ibu Pendeta, ada Rahel di guru, dan kami yang di swasta, itu jelas sekali tekanan itu sangat luar biasa Bang. Dan bagaimana godaan-godaan itu kita mau diajak untuk keluar dari nilai-nilai kekristenan. Yeah. Itu sangat, mulai dari mengeksploitasi pekerja, mulai dari memarkup data, dan mulai juga dengan cara-cara yang sangat busuk seperti itu. Kebetulan kalau Bang Ephraim itu kebetulan sekali sebulan visit ke tempat kami, ke kebun. Aku pernah ceritakan sama Bang itu, Bang begini kondisinya. Jadi memang betul nilai-nilai itu tidak akan bisa kita lepaskan. Karena itulah sebenarnya kekuatan kita. Ketika aku diperhadapkan dengan sebuah masalah yang besar, aku disuruh berbohong, aku tidak akan mau. Pecat aja sekalian, nggak apa-apa. Pecat aja. Silakan Pak, mau dibawa kemana? Silakan. Karena itu nilai apanya itu kurang lebih sangat banyak Bang ya. Miliaran gitu. Tapi kita dipaksa gitu. Dengan segala orang-orang yang besar yang di samping kita itu, kau harus gini, kau harus gini. Tapi itu yang kembali yang saya tangkap dari Abang tadi, bagaimana kita seorang yang sudah mengenal Kristus sampai mati pun nggak akan gitu ya. Berantem pun kita jadi Pak dalam hatiku. Gitu ya kan. Berantem pun kita nggak apa-apa Pak. Mau Bapak pecat aku pecat lah gitu. Tapi sangat menarik, akhirnya mereka sadar keras kepalanya si kawan ini bukan keras kepalanya kaleng-kaleng Pak. Gitu. Kita bukan sombong, bukan, tetapi kita mau bilang orang yang mengenal Kristus itu memang mikroskopiknya itu tadi yang banyak yang menjadi permasalahan sering. Kalau yang di luar kan bisa segala macam bisa kita publish Bang. Rohani-rohani itu bisa kita munculkan, tetapi ketika sendiri di rumah udah lain-lain semuanya itu. Nah, jadi kembali yang aku bilang tadi sama Rahel, kebetulan aku juga pernah merasakan seperti itu. Betul, kita kembali ke komunitas, kita kembali cari orang yang bisa menguatkan kita, dan juga hubungan pribadi itu, dan cara-cara kreatif yang mungkin bisa menolong kita. Terima kasih Bang untuk malam ini. Tuhan berkati. Thank you. Terima kasih untuk pilihannya untuk berdiri di atas nilai yang benar walaupun tekanannya berat ya. Saya yakin itu nggak mudah. Tapi memang kita perlu membuat namanya garis demarkasi. Semua orang di sekeliling kita harus tahu bahwa ada garis yang kita nggak akan pernah seberangi.
Dan itu akan membuat kita sebenarnya untuk jangka panjang lebih mudah untuk berelasi dengan orang di sekeliling kita. Kalau orang nggak pernah melihat kita punya garis itu, orang akan selalu menawarkan hal-hal yang menggoda kita. Nah, tapi kalau kita punya garis itu, kita akan bisa mengatakan, no, saya tidak akan menyeberangin ini. Dan orang akan juga bilang, nggak ada gunanya bicara sama dia, karena dia nggak akan mau melewati garis batas itu. Nah, itu sebenarnya pilihan yang pada awalnya sering sulit, tapi untuk jangka panjang itu sangat menolong kita untuk lebih berkurang tekanannya. Gitu. Thank you, Harry, untuk sharingnya. Oke, thank you Bang Harry. Kita lanjut untuk sesi kedua aja ya, karena waktu kita juga 30 menit lagi, jadi kita buat 2 sesi, dan sesi kedua saya berikan pada Bang. Masih mute Bang Pen. Oke, maaf. Nah, teman-teman, saya mengambil ini dari apa yang disampaikan oleh seorang penulis tentang kepemimpinan bernama Daniel Goleman. Daniel Goleman mengatakan supaya seorang pemimpin itu mempunyai hidup yang lebih holistik, gitu ya, lebih utuh, dia mendorong supaya pemimpin itu mengarahkan perhatiannya kepada 3 hal yang menjadi fokusnya. Fokus yang pertama dia menyebut adalah inner focus, ya, fokus ke dalam. Apa itu? Itu adalah sebuah kemampuan untuk memonitor pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, dan emosi kita sendiri. Karena semua tindakan kita, keputusan kita, ya, itu akan lahir dari hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita pikirkan, perasaan kita, dan emosi kita. Kalau kita tidak bisa aware dengan itu, kita akan bisa mengambil keputusan yang mungkin tidak wise, bahkan bisa menjadi keputusan yang buruk dan berdampak tidak baik kepada orang-orang yang kita pimpin. Nah, itu sebabnya dia mengatakan seorang pemimpin itu harus terus-menerus melatih diri untuk mempertajam fokus ini. Ya. Bagaimana caranya? Dengan mempraktekkan mindfulness. Nah, dia bukan seorang Kristen. Nah, sebagai orang Kristen, kita bisa melakukan ini dengan cara apa? Kita melakukan proses-proses misalnya refleksi pribadi, ya, meditasi, berdoa, ya, kita bertanya, aware dengan baik. Nah, saya mendorong semua teman-teman yang bekerja untuk mencoba mencari ritme setiap hari di dalam masa bekerja 8 sampai 9 10 jam itu, kita di tengah-tengahnya itu bisa sekali atau 2 kali break sebentar, lalu kita bertanya, apakah saat ini ketika saya menjalankan tanggung jawab saya dalam thought, feeling, dan emotion yang baik. Sehingga ketika saya berelasi dan saya mengambil keputusan dan bertindak, itu akan mencerminkan kewarasan saya, ya, waras. Ya. Jadi saya sedang bertindak dengan cautious, dengan sadar, ya, tidak dengan automatic. Ya, saya sadar dengan itu. Ya, jadi practice mindfulness. Why do I have to do this? Kenapa saya harus melakukan ini? Kenapa saya memilih cara ini dan bukan cara yang lain? Kenapa saya bertindak seperti ini dan bukan? Ketika saya akan mengatakan sesuatu, mungkin saya akan berhenti sebentar. Apakah saya akan benar-benar mengatakan ini kepada dia atau tidak? Kadang-kadang ini akan membuat kita mendelay sebuah action untuk memastikan bahwa action yang kita ambil itu lahir dari sebuah proses yang matang dalam diri kita sendiri dulu. Ya, jadi kita nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa. Yang kedua, dia mengatakan berfokus kepada orang lain. Nah, ini adalah kecakapan, kemampuan untuk berempati dengan orang lain. Wah, ini menarik ini. Ya, jadi kita mempunyai kemampuan untuk berempati kepada orang lain. Ya, kita bisa merasakan perasaan orang lain. Nah, sebagai seorang pemimpin, kita biasanya akan mengambil keputusan. Dan keputusan-keputusan yang kita ambil itu akan berdampak kepada orang lain.
sebelum kita memutuskannya, kita perlu merenungkan baik-baik. Apa dampaknya terhadap dia? Apa akibatnya terhadap dia? Nah, saya pernah harus mengambil keputusan misalnya men-terminate orang dari kantor, mem-PHK orang. Itu saya berhari-hari pusing banget mikirinnya. Saya tahu bahwa itu harus dilakukan. Tapi perasaan saya mengatakan bahwa saya tahu betul bahwa kalau itu saya lakukan, orang ini akan melewati masa sulit dalam hidupnya, setidaknya selama beberapa waktu sebelum dia dapat pekerjaan baru. Dan kalau dia di-terminate, itu kan nggak gampang. Dia punya catatan buruk dari sejarah bekerja dia. How? Ya, jadi kita empathize. Kita nggak bisa cuma sekarang mengatakan peraturannya begitu, do it. It's not that easy. Ya, ketika kita menjadi seorang pemimpin, tidak mau mempunyai empati seperti ini, kita akan kehilangan sisi-sisi kemanusiaan kita sebagai seorang pemimpin. Ya. Hal yang paling menakutkan dari kepemimpinan adalah kita perlahan-lahan tidak lagi menjadi manusia. Entah jadi apa, tapi bukan jadi manusia lagi. Karena sisi-sisi kemanusiaan kita perlahan-lahan terkikis kalau kita tidak memeliharanya dengan baik. Tidak belajar untuk mindful dan tidak belajar berempati kepada orang lain. Kita bisa kehilangan banyak sisi kemanusiaan kita. Pertimbangannya hanya, apakah orang ini masih menguntungkan atau tidak? Nggak menguntungkan, PHK. Produktif apa enggak? Kita bahkan tidak mau memberikan coaching, mentoring kepada dia. Udah PHK aja. PHK aja. It's not that easy. Ya kan? Kita perlu menggumulkan ini. Sama misalnya kalau menjadi seorang guru. Ya udahlah, malas saya. Nah, ketika kita memilih untuk mengalah kepada, ya udahlah, nggak didukung oleh siapa-siapa di sekolah. Padahal kita tahu bahwa murid-murid kita, kalau mengandalkan hanya jam belajar di sekolah, mereka mungkin tidak bisa menyerap dengan baik. Ya, banyak anak-anak di daerah-daerah tertentu, karena ketika mereka lahir dan dibesarkan, kekurangan nutrisi, daya serap mereka sering sekali lambat. Ya, jadi jam belajar normal membuat mereka tidak bisa menyerap pelajaran dengan baik. Mungkin sebagai seorang guru kita akan memilih mengatakan, oke, boleh nggak kalau saya setiap hari akan menambah 2 jam lagi khusus kepada 7 anak di kelas saya yang daya serapnya lebih rendah dari orang lain. Atau kita hanya mengatakan, saya sudah melakukan jam tugas saya dengan baik, dia sudah bisa pulang. Apalagi guru sekolah nggak mau ngasih tempat, ya udahlah. Padahal mungkin kalau kita bilang sama orang tuanya, dia bersedia. Dan seterusnya. Itu contoh. Ya, bagaimana kita berempati. Ya, kadang-kadang dia bisa membuat kesalahan. Kadang-kadang orang yang kita pimpin itu, they can make mistake. Seperti kita juga bisa membuat kesalahan. Waktu mereka membuat kesalahan, apakah kita harus langsung membuat keputusan berdasarkan apa SOP-nya? Apa peraturan kepegawaian di kantor ini? Lakukan. Tanpa mendengar mengapa dia melakukan kesalahan itu. Kenapa kesalahan itu terjadi? Kenapa dia memilih untuk melakukan itu dan bukan yang lain? Grace kadang-kadang bisa menjadi ekspresi empati yang paling mudah dimengerti oleh orang lain. Dan mungkin itu bisa menjadi kesempatan untuk memberikan orang itu the second chance untuk improve buat dirinya sendiri. Dari fokus yang berikutnya adalah fokus kepada hal-hal di luar. Ya, ini berbicara tentang kesanggupan, ya, kecakapan untuk mengerti hal-hal yang ada di sekeliling pekerjaan dia, organisasi dia, gereja dia, pelayanan dia, yang mempengaruhi dinamika dia bekerja sehari-hari, dinamika dia memimpin. Nah, dia tahu, ya, ini sekarang BBM naik, apa artinya bagi pegawai-pegawai kita? Apa artinya bagi anak didik kita? Mungkin nggak itu akan mempengaruhi partisipasi belajar mereka? Mungkin nggak, kalau BBM naik, mungkin persembahan gereja akan berkurang. Ada nggak yang kita lakukan untuk bisa memastikan supaya ketika orang tidak sanggup lagi memberi persembahan seperti sedia kala, tapi operasional gereja bisa berjalan dengan baik? Hal-hal apa yang harus kita sederhanakan? Apa yang harus kita bisa kurangi kegiatannya? Dan lain-lain. Nah, kita bertanya kepada orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Seek guidance. Cari pendapat orang lain.
minta masukan, minta nasihat, ya, belajar dari orang lain, belajar dari guru yang lain, dan lain-lain. Nah, ketiga hal ini akan menjadi sarana buat kita untuk menolong kita bisa memfokuskan kepemimpinan kita secara lebih efektif untuk orang-orang yang kita pimpin dan organisasi yang kita pimpin. Ya, jadi ketika kita memimpin, kita nggak cuma memimpin manusia, tapi kita memimpin sebuah sistem, ekosistem kerja. Ya. Nah, dua-duanya kita nggak bisa lepaskan. Kita nggak bisa cuma mengurus manusianya, mengabaikan sistemnya. Ya, kita menjaga dua-duanya, memastikan sistem dan manusianya berjalan dengan baik, ya, untuk memberikan manfaat yang terbesar bagi stakeholder-nya masing-masing. Ya, inner focus mau dikembangkan, practice mindfulness. Other focus, fokus kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana menumbuhkannya? Ask for feedback, minta feedback. Tanya kepada teman kita, cara saya berkomunikasi sudah dimengerti. Cara saya menyampaikan keputusan ini bisa terima dengan ask feedback. Jadi jangan berasumsi, jangan berpikir bahwa ini sudah benar, ini sudah baik, ini yang terbaik. No, ask feedback. Do you think this is the best way? Ya. Pemimpin yang baik adalah orang yang tidak malu untuk merubah keputusan dia kalau dia tahu bahwa itu bukan keputusan yang terbaik. Jadi pemimpin itu bukan diukur hebat atau tidak. Kalau dia sudah punya keputusan, harus dilakukan. Semua orang bilang, no, you have to change. Dan kita nggak mau mendengar. Ada waktunya kita berkata, no, this is the right thing. Ada waktunya kadang-kadang kita berkata, no, I want to listen to your decision. Nah, membedakan yang satu di antara keduanya itu yang disebut dengan discernment. Ya, kecakapan untuk membedakan mana yang terbaik dari yang baik. Itu adalah sebuah karunia roh. Dan kita perlu banyak berdoa sebagai pemimpin supaya punya discernment itu. Pemimpin orang yang butuh karunia discernment, ya, membedakan dengan jelas apa yang harus dia lakukan. Nah, next-nya adalah dari luar orang sering melihat bahwa pemimpin itu cuma menyuruh orang lain apa yang dia lakukan, apa yang harus dilakukan oleh mereka. Give order. Ya, ini saya ambil dari satu posting seseorang, tapi saya sudah lupa lama banget. Ya, tapi saya rasa ini menarik. Ya, jadi leadership itu dia bilang adalah berbicara tentang integrity, bicara tentang memberikan visi kepada orang-orang yang kita pimpin, menggunakan pengaruh dengan bertanggung jawab, menggunakan kekuatan dengan cara yang benar. Ya, memberikan pujian kepada tim kita, mempunyai kesadaran tentang diri kita sendiri, ya, mendengar sebelum banyak bicara, berempati. Nah, itu adalah lingkar dari hidup seorang pemimpin. Kompleks banget. Ya, kadang-kadang waktu kita melihat orang memimpin, kayaknya dia nggak ngapa-ngapain. Padahal di dalam otak dia yang warna-warni ini berputar-putar, spinning terus. Ya. 24 jam, enggak lah, berarti dia nggak tidur, bahaya, jangan. Ya, selama dia awake, ini berputar-putar terus. Dia harus memastikan bahwa fungsi dia untuk memodelkan kepemimpinan yang berintegrasi itu terjadi. Ya. Jadi kepemimpinan itu nggak cuma sekedar memberikan perintah, tetapi bagaimana mengaktualisasikan kepemimpinan yang membuat orang-orang yang kita pimpin itu grow, lembaga, organisasi yang kita pimpin itu flourish, berkembang, dan juga memberikan dampak yang baik untuk stakeholder-nya. So, it's not that simple. Ya. Kita terusin aja ya, jadi dari 3 kita buat jadi 2. Nah, kepemimpinan itu selalu berhubungan dengan power. Maaf. Nah, apa yang membuat godaan kekuasaan itu seolah-olah tak bisa ditolak? Kenapa? Nah, Henry Nouwen mengatakan begini, kenapa godaan power itu, kekuatan itu, begitu memikat hati dan cenderung seperti tak sanggup kita menolaknya? Karena, dia bilang,
power offers an easy substitute for the hard task of love. Karena kekuasaan itu menawarkan penggantian yang mudah dari tanggung jawab yang berat untuk mengasihi. Lebih sulit mengasihi daripada menggunakan power. Itu sebabnya power itu sangat menggoda, dia bilang. Lebih mudah kelihatannya untuk menjadi Allah ketimbang mengasihi Allah. Lebih mudah mengontrol ketimbang mengasihi orang-orang yang kita pimpin. Lebih mudah untuk memegang hidup orang lain, menggenggam hidup orang lain, ketimbang mengasihi mereka. Itu yang membuat power itu menggoda, karena semuanya akan menjadi mudah kalau kita punya power. Dan temptation kita adalah kita cenderung mengambil apa yang mudah, bukan apa yang seharusnya. Leadership akan menjadi godaan yang berat ketika kita tahu bahwa ada jalan mudah tetapi salah, dan kita harus memilih apa yang benar walaupun sulit. Itulah pergumulan kepemimpinan yang paling melelahkan tiap-tiap hari. Ada cara mudah? Ada. Perintahkan, jadi. Ya kan? Tapi jauh lebih mudah, jauh lebih sulit melatih orang daripada menyuruh orang. Lebih sulit membangun sistem daripada hanya membypassnya. Itu mudah sekali. Dan kita tergoda untuk menggunakan. Leadership itu, it's about power. Ya. Kita memang yang di posisi pemimpin itu kadang-kadang seperti Tuhan, kan? Itu seperti bilang tadi. Kepemimpinan itu kalau kita tidak aware akan lama-lama mengikis kemanusiaan kita, dan kita ingin menjadi Tuhan bagi orang lain, menjadi Allah bagi orang lain. Coba tanya orang-orang yang punya jabatan tinggi. Hampir semua apa yang dia katakan itu bisa terjadi. Persis seperti Kejadian pasal 1. Jadilah terang, jadi. Itu kenapa kotor? Besoknya nggak sampai 1 menit bersih itu ruangan. Itu kenapa? Itu kok begitu? Itu harusnya dipotong saja, potong. Ucapan dia itu bisa menjadi seperti ucapan yang berkuasa, sabda dewa. Itu sebabnya menjadi pemimpin tidak mudah. Dan kita lebih suka memakai power ucapan ketimbang power of example. Nah, kan? But think about this. Yohanes pasal 1 memberikan sebuah inspirasi lagi tentang kepemimpinan. Firman menjadi daging. Firman yang berkuasa untuk memerintahkan apa saja di seluruh jagat semesta ini menjadi daging, lalu membuat kekuasaan itu sekarang didemonstrasikan lewat keteladanan. Bukan dengan perkataan-perkataan yang powerful itu, tapi dengan keteladanan-keteladanan yang bisa terlihat dan bisa dirangkul oleh kemanusiaan kita. That's leadership. Itu yang diteladankan Yesus kepada kita. Ya. Jadi kenapa itu menggoda? Godaan paling besar seorang kepemimpinan adalah power. John Stott mengatakan begini, berkaitan dengan power. The authority by which the Christian leader leads is not power, but love. Not force, but example. Not coercion, but reason persuasion. Leaders have power, but power is safe only in the hands of those who humble themselves to serve. Wah, ini dalam banget. Orang-orang yang memiliki otoritas itu punya kekuasaan. Dia bilang, otoritas yang dimiliki oleh pemimpin Kristen itu bukanlah otoritas untuk memimpin dengan kekuasaan, tetapi dengan kasih. Bukan dengan tekanan, ya, paksaan, tapi dengan example. Bukan dengan manipulasi, tapi dengan persuasi yang menggunakan reason. Pemimpin-pemimpin memiliki kekuasaan di tangan mereka. Tetapi kekuasaan itu hanya aman di tangan orang-orang yang mau merendahkan diri mereka melayani. Itu kata John Stott. Salah satu figur
pemimpin yang mendemonstrasikan humility menurut saya. Ada satu cerita bagaimana dia submisif. John Stott memutuskan untuk menyumbangkan semua koleksi bukunya kepada perpustakaan di kota dia. Kalau saya nggak salah, perpustakaan sebuah universitas, kalau saya tidak lupa. Koleksi bukunya berpuluh ribu itu dia sumbangkan semua. Lalu, dia punya pilihan untuk menjadi special member yang bisa mengambil buku unlimited apa segala macam. Tapi John Stott bilang, no, I will remain a regular member of the library. Bahkan dia tidak boleh lagi mengambil buku yang dia sumbangkan itu untuk dia pakai sesuka dia selama dia perlu. Ada termnya. Dia kalau lewat 30 hari dia harus perpanjang, dia harus pulang lagi ke perpustakaan, distempel ulang baru dia boleh bawa lagi. Padahal buku itu adalah buku yang dia sumbangkan sendiri. Itu adalah sebuah keteladanan dari seorang pemimpin yang humble themselves. Dia punya power, bukunya sumbangan dia. Dia bisa menjadi anggota istimewa perpustakaan dan dia tidak memilihnya. That is a model of leadership yang memimpin dengan kasih. Ya. Penyangkalan diri. Final thought. Ya. Kepemimpinan itu bisa dilihat seperti sebuah tangga. Ya. Kedua anak tangga ini akan berjalan bersamaan. Di sisi yang pertama adalah karakter, dan di sisi yang kedua, tiang yang kedua adalah kompetensi. Tidak bisa, tidak, kedua-duanya harus berjalan bersamaan. Kalau karakter kita lemah, kita nggak bisa menjadi pemimpin yang mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Kalau kompetensi kita rendah, kita nggak bisa mengambil tanggung jawab yang lebih besar juga. Kalau kita ingin mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam kepemimpinan kita, maka kita harus belajar menumbuhkan karakter kita. Ya. Fred Smith mengatakan, kenapa karakter penting? Karena karakter itu adalah fondasi dari integritas. Kalau karakter nggak ada, maka integritas nggak akan tumbuh. Jadi karakter itu adalah tempat di mana integritas itu akan tumbuh. Jadi dia mengatakan bahwa karakter itu leaders, ya, itu adalah substansi dari seorang pemimpin. Nah, kompetensi juga bersama. Jadi kita membekali diri terus-menerus, skill dengan knowledge, dengan keterampilan, tapi juga memupuk karakter. Dan karakter tumbuh lewat banyak challenge dan kesulitan. Tidak ada karakter yang tumbuh di tempat yang mudah. Karakter tumbuh di tempat yang sulit. Kesabaran tumbuh ketika kita bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan. Ya, pengampunan tumbuh di tempat ketika bertemu dengan orang-orang yang melukai kita terus-menerus. Ya. Kerja keras tumbuh ketika kita berada di tengah orang-orang yang bermalas-malasan. Ya, so karakter itu tumbuh bukan di tempat yang mudah. Dia tumbuh di belantara, di padang gurun yang kering dan sulit. Ya, tapi itu yang memupuk kita. Akan menjadi pemimpin yang bisa dipakai Tuhan dengan baik untuk mendemonstrasikan kehadirannya dan pemeliharaannya atas semesta. Saya pause di sini supaya kita punya waktu sekitar 10 menit untuk diskusi. Thank you teman-teman untuk ngobrol-ngobrolnya. Jadi sharing saya sudah habis, saya sudah kehabisan bahan. Thank you teman-teman. Saya kembalikan kepada Fitri. Silakan Fitri. Oke, thanks Bang Pen untuk pemaparan. So, sesi kita sudah selesai, tapi kita masih punya satu orang yang mau sharing atau menanya ya. Untuk di sesi ini, karena waktu kita limited. Pada Bang Tian, boleh gantian ya ke Kak dan Abang yang belum. Oke, thank you Pit. Saya mau bertanya ya, ini di konteks kita lah di pelayanan ya. Karena aku rasa kita setuju kalau pelayanan kita khususnya mungkin kita rata-rata pelayanan mahasiswa di sini itu menghasilkan pemimpin begitu. Kalau tadi Bang Bendi menunjukkan dua cara kita mengukur kepemimpinan dari jauh dan dari dekat, di pelayanan mahasiswa sering sekali kita mengukur kepemimpinan itu dengan
angket gitu ya, dengan formulir-formulir, rules gitu ya. Sebut saja misalnya jadi PKK, ya PKK kita anggap jadi pemimpin lah misalnya kalau di bahasa pelayanan mahasiswa gitu. Kita ukur dengan pemahaman angket-angket yang kita desain begitu, dan itu kita ukur. Saya mau tanya, menurut Bang Pendi, apa bahayanya? Atau apa yang terjadi kalau kita mengukur kepemimpinan yang demikian, atau membentuk kepemimpinan yang demikian? Nah, itu sih pertanyaannya. Karena aku rasa ada banyak kita yang ada di pelayanan sering sekali mengukurnya dengan cara begitu. Begitu Bang, thank you Bang. Terima kasih. Nah, itu pertanyaan yang baik ya. Pertama saya pikir adalah baik kalau kita secara teratur mengumpulkan namanya data. Ya. Jadi saya melihat ya, kalau kita mau mengumpulkan data informasi itu, angket dan lain-lain itu harusnya dipandang sebagai cara mengumpulkan data, bukan menjadi sumber dasar untuk mengambil keputusan itu sendiri. Karena data itu adalah bahan mentah kan. Nah, jadi dalam teorinya data itu harus dianalisa supaya dia menjadi informasi. Nah, informasi ini harus dianalisa lagi supaya dia bisa memberikan advice buat kita, sehingga kita tahu ini ya, memberikan knowledge ya. Jadi data diproses menjadi informasi, informasi diproses menjadi knowledge, knowledge diproses lagi, dia memberikan wisdom kepada kita untuk mengambil keputusan. Nah, ketika data tidak dianalisa dengan benar, atau pertama gini, kalau data yang dikumpulkan tidak valid, itu parah juga ya. Nah, kalau datanya bagus, berkualitas, maka dia harus dianalisa. Dianalisa, lalu dia menjadi informasi. Nah, jadi ada data tabulasi, ini orang-orang yang belajar statistik ngerti ini. Nah, lalu dianalisa. Nah, lalu dia menjadi sebuah informasi. Nah, kemudian ketika kita mau memilih kualifikasi orang menjadi pemimpin kelompok misalnya, nah kita harus hati-hati untuk tidak terlalu mudah membuatnya itu menjadi daftar checklist. Hati-hati dengan checklist. Misalnya begini, kadang-kadang kalau kita pergi ke rumah makan, ada checklist di kamar mandi. Sudah dibersihkan, sudah dibrus, sudah dicek sama yang cleaning service-nya. Tapi ketika kita melihat toiletnya, ternyata toilet itu tidak bersih. Activity-nya sudah dilakukan, tetapi hasilnya tidak benar. Maka kita tidak bisa menerima pekerjaannya. Bahwa dia melakukan pekerjaannya itu satu hal, tapi kualitas pekerjaannya nggak bisa diterima. Nah, maka kita harus membuat standar lain, yaitu bukan saja activity-nya sudah dilakukan atau belum, tetapi hasil output dari activity itu juga harus jelas. Nah, belum lagi nanti yang namanya outcome-nya, lain-lain itu lebih teknikal. So anyway, waktu kita memilih orang menjadi pemimpin kelompok, tanya begini, oh dia harus sudah ikut kelompok kecil minimal selama 2 semester, checklist. Dia harus bersaat teduh secara teratur minimal 6/7, checklist. Nah, mungkin jangan-jangan harus 7/7, checklist. Semua di checklist segala macam. Nah, tapi apakah kita punya mekanisme untuk mencek kualitasnya? Dampaknya, outputnya. Apa hasil dari aktivitas itu kita bisa cek nggak? Nah, bagaimana dia? Nah, disinilah saya kira kebanyakan kita kemudian menjadi kurang hati-hati nantinya. Kekhawatiran saya, apa yang kita lakukan dengan checklist itu adalah pertama kita mungkin niatnya baik untuk menghindari like-dislike personal. Jadi bukan pemimpin kelompoknya mempromosikan adik kelompok untuk menjadi PKK, untuk menjadi koordinasi, dan lain-lain. Tapi kita harus hati-hati juga untuk tidak selalu berpikir bahwa kalau sudah didapat hasil tabulasinya, apa hasil angketnya, berarti dia sudah benar. Belum tentu juga. Jadi kita harus melihat, harus dibuat berbagai parameter yang diberikan nilai yang sebanding. Ya, dia buat angket itu bagus, tapi kesaksiannya lainnya seperti apa? Pernah nggak kita tanya sama orang-orang kosnya dia, apakah menurut kamu orang ini adalah penghuni kos yang bertanggung jawab di kosnya?
Jangan-jangan kita nggak pernah tanya itu. Kalau dia tidak bertanggung jawab di tempat kosnya, bagaimana dia akan bertanggung jawab menjadi seorang pemimpin kelompok misalnya. Tapi kita nggak punya mekanisme itu. Nah, ini yang saya kira kita harus kritis terhadap cara-cara kita sendiri. Dan kalau kita merasa ada cara-cara kita yang tidak terlalu baik, kita harus terbuka untuk mengevaluasinya dan membuat cara yang lebih baik, change. Kalau enggak, kita akan terperangkap dengan cara kita sendiri yang ternyata enggak menghasilkan hasil yang seperti kita harapkan. Kurang lebih gitu, Bang Tian. Oke, boleh diterima ya, Bang Ti. Thank you. Oke. Untuk Ibu Pendeta Dian nanti boleh sharing sama Bang Fendi aja ya. Nanti kami akan kirim kontaknya. Karena waktu kita limited jam 9. So, kita harus akhiri untuk diskusi malam ini sampai di sini. Ada angket dikirim oleh tim KMB, Komunitas Belajar. Mohon Kakak dan Abang boleh mengisi supaya kami boleh evaluasi, dapat feedback apa yang boleh kami perbaiki untuk ke depan. Dan juga KMB akan hadir sekali sebulan untuk mengisi pengetahuan kita, dan bulan depan kami akan mengadakan acara, tapi mohon diisi angketnya supaya kami juga boleh tertolong untuk melihat apa saja tema atau topik yang akan kita bawakan di minggu depan. Oke, terima kasih Kakak dan Abang. Saya akan sebelumnya, iya, untuk Ini Bang Ferry dari Sulawesi nih. Iya Bang ya. Ini Bang Ferry mana nih? Ferry Sinaga dari Sulawesi kah ini? Iya bukan Bang? Makasih buat sharing ya, luar biasa. Iya. Nah ini mestinya nih kapan-kapan kita minta Bang Ferry nih yang bicara nih. Bang Ferry siap-siap Bang ya, kita minta kapan-kapan sharing ya Bang ya. Ya kalau cocok waktunya kita sih senang sekali ya berbagi. Tapi Ya, tadi siap. terus terang yang ditampilkan luar biasa. Kita jadi sedikit agak minder kalau jadi pembicara berikutnya. Susah ini. Nah, Bang Ferry ini teman lama ya, sama-sama dari ekonomi 1 tahun di atas saya. Sekarang sibuk memimpin operasional BNI untuk di wilayah Sulawesi Utara ya, Bang Ferry ya. Ya, Solo Tenggo Malut 4 Ya, provinsi. Ya, pokoknya itulah, dan Maluku Utara. Jadi beliau ini cukup sibuk. Thank you Bang Ferry untuk bergabung pada malam ini di tengah kesibukannya. Makasih, Tuhan berkati. Thank you Bang Ferry. Oke deh. Terima kasih Kakak dan Abang sudah ikut di dalam diskusi malam ini. Sebagai kesimpulan yang boleh saya simpulkan untuk malam ini, kepemimpinan adalah orang yang membawa perubahan dimanapun dia berada. Dan challenge for leadership adalah dia rela untuk boleh dilihat secara dekat, bukan hanya secara bagaimana dia memimpin di luar. Mungkin ada banyak quotes yang boleh kita dapatkan malam ini. Saya yakin kita mau berjuang untuk boleh menerapkannya di kehidupan sehari-hari dan boleh menjadi berkat. Selamat menjadi pemimpin. Oh iya, kita foto bareng dulu yuk. Ini the first time KMB comeback, jadi ini kayaknya harus diabadikan. Momen sejarah. Harus jatuh kaki lewat sana, naik terus ke atas. Depan apa? Ibu, teman-teman semua silakan yang memungkinkan untuk buka kamera supaya kita ambil ininya ya, fotonya. Sudah? Ibu Pendeta itu nomor telepon saya kasih di nomor chat ya Ibu Pendeta. Buat teman-teman Ya, juga yang mau berdiskusi, saya dengan senang hati bisa diskusi sama-sama. Ya Bang, terima kasih Bang. Sudah Bang Ti? Atau Kak Sri? Sri aja deh, aku
terlalu semangat, sinyalnya jadi buruk ya. Oh iya, Kak Sri minta tolong. Oke. Boleh Sri. Oke, slide 1 boleh kasih senyum, boleh kasih reaction. 1, 2, 3, ya. Oke, slide 2 masih senyum. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah. Thank you. Thank you Kak Sri. Oke deh. Untuk menutup kita di dalam doa diskusi. Ya. Ibu Desi, terima kasih untuk waktunya ikut. Thank you sudah di-invite dan bisa ikut di grup ini ya. Thank you. Kita setiap bulan ada sesi ini, Bu Desi. Oh, oke. Ya. Ya, Bang Pen. Ya, ini banyak yang muda-muda nih, jadi bisa kasih energi juga ini Bu Desi sama yang muda-muda nih. They are more energetic than us. Terima kasih ya Ibu Desi. Thank you. Atau boleh kami rindu, Bu Desi juga boleh menutup dalam doa kita. Ya, minta Anti Desi tutup dalam doa ini. Okay, let's pray. Thank you, Father God, for the time that you gather us here at this time. We give thanks to you without ceasing. We praise you. We honor you because of your great love and mercy and your faithfulness to us, Father. Father, we thank you for this group of friends, and maybe some of them are not joining us. May you bless each one of them, help enable them that they are able to grow in their daily life and in their work, in their responsibility, in their serving to you, in their ministry, Father God. We ask for your guidance. We ask for your grace. We ask for your knowledge, Father, to help, to encourage, and to enable them to see, to focus on you only, Lord. So we are able to use our capability, our ability in a way how you show us, in a way how you give us example. So in everything we are able to do it because you are our strength, Father. We pray for some of the difficulties being leaders, and also those who work to have some difficult leaders as well. Father, we surrender all unto you, Father. Then we believe that if we come to you, you will help each one of us to go through all the activities and help us also in our daily life. We are able to show our character that we are your children, and also we are able to give fruitful job to everyone to see us, and we also can preach to others and let others see your love in us, Father, in our daily work, in our daily activities. Father, we thank you for Pak Effendi Aritonang, who is have been using by you in a way, in so many aspects of the ways that we are able to learn through him, O Lord, of your words, that we are able to be encouraged, we are able to be enriched, that we are able to get more information and love to be your fruitful disciple wherever we are. We thank you for this beautiful time together, and bless each one of us today, and in our sleep, in our rest tonight, we surrender all unto you. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Auntie Desi. Thank you. Thank you.